Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas ketiga pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, langsung saja pada soal ketiga ini. Pada tugas ketiga ini, kita diminta untuk membuat sebuah proyek yang mana proyek tersebut akan menampilkan data API dari nama-nama cryptocurrency atau mata uang digital yang diambil dari alamat IP ini, IP coinlore.net, coinlore.net, ya, ticker. Ya, ini kita lihat di sini ada daftar mata uang. Di sini ada Bitcoin misalkan, kemudian Ethereum, Tether, dan seterusnya. Baiklah, saya coba jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Di sini kebetulan saya sudah membuat kode program dari aplikasi ini. Saya buka dulu. Untuk aplikasinya di sini saya namai dengan Crypto app. Saya coba jalankan terlebih dahulu dengan perintah ionic serve. Ya, ini adalah tampilan aplikasinya. Jika kita buka pada mobile seperti ini. Di sini ada nama dari aplikasi Crypto app, kemudian di sini ada tombol refresh. Yang bila kita klik tombol refresh ini, maka dia akan memperbarui data dari cryptocurrency. Ini akan memperbarui list cryptocurrency ini. Baiklah, saya akan membahas terkait kode programnya. Saya buka dulu dengan text editor. Di sini untuk IDE-nya saya menggunakan WebStorm. Ya, jadi aplikasi ini itu saya buat menggunakan Ionic yang berbasis Vue.js. Di mana untuk penjelasan terkait Ionic yang berbasis Vue.js ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada tugas kedua. Sehingga pada video ini saya tidak lagi menjelaskan terkait struktur folder ini. Dan akan lebih fokus langsung pada codingan dari aplikasi ini. Di sini kita melihat ada komponen view di sini. Di sini kita melihat pada folder view ada file homepage view. Ini ya, file homepage view ini adalah file konfigurasi dari halaman crypto app ini. Itu ada di sini. Oke, saya akan bahas terkait codingan di dalam file homepage view. Jadi seperti pada video-video terdahulu, di sini untuk Vue.js itu ada beberapa teks. Yang pertama ada tag template di sini yang berisi tampilan dari halaman aplikasi ini. Kemudian di sini ada teks script, yang mana teks script ini itu untuk menuliskan bisnis logic dari aplikasi yang saya buat ini. Kemudian di sini ada style, di sini untuk styling atau kode dari CSS. Ya, kita bahas dulu dari teks template ini. Ya, pada template ini terdapat teks Ion Page, yang mana Ion Page ini itu kita import dari folder Ionic View. Jika kita lihat Ionic View ini itu berasal dari, kita klik coba, dari folder Node Modules, kemudian Ionic, kemudian di sini ada View. Jadi Ionic View ini diimport dari folder ini. Oke, kita lanjut saja. Kemudian di sini terlihat kita memanggil header komponen yang ini, yang mana header ini kita import dari folder components. Folder components ini, kemudian file header component.view. Ya. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen. Jadi pada Vue sendiri itu seperti yang kita ketahui bahwa Vue ini adalah aplikasi yang berbasis komponen. Jadi biasanya dalam pengembangan aplikasi yang berbasis Vue atau Rig atau AngularJS itu biasanya kita membagi halaman ini menjadi komponen-komponen. Ya, seperti ini misalkan halaman ini itu kita bagi menjadi beberapa komponen. Misalnya di sini ada header komponen.
Ini untuk codingannya yang ini, header komponen. Kita buka ini, kemudian di sini ada list komponen. Ini, daftar cryptocurrency ini itu kita buat menjadi crypto list komponen .view yang ini. Jadi kode ini, crypto list komponen ini akan menampilkan data-data dari cryptocurrency ini. Oke, seperti itu. Ini coba kita bedah dari header komponen terlebih dahulu. Ya, untuk header komponen ini di sini ada teks Ion header, Ion toolbar. Ini kita import dari Ionic view tadi. Kemudian di sini terlihat ada ini Ion title. Sini Ion title berisi nama aplikasi crypto app. Ini codingannya. Kemudian pada aplikasinya kalau kita buka di browser itu yang ini crypto app. Kemudian di sini ada button, Ion button. Ion button. Sini untuk colornya primary. Jika kita lihat pada tampilan aplikasinya itu yang ini. Color primary, jadi warna primary dari Ionic ini itu warna biru. Yang ini. Ini misalkan jika kita ganti, misalkan warnanya dengan ya, jika kita ganti maka dia akan menjadi warna kuning. Kita kembalikan saja warna biru. Kemudian untuk fillnya solid artinya dia warnanya akan memenuhi tombol ini. Bila kita ganti misalkan dengan outline, maka akan berubah menjadi seperti ini. Jadi warna birunya hanya akan mengisi border dari button ini. Kita kembalikan saja. Oke, seperti itu. Sini ada event. Ya, untuk event ini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Ya, di sini terlihat bahwa header komponen ini di sini menerima event berupa refresh. Ini event refresh, yang mana event ini akan memanggil fungsi fake data yang ini. Ya. Jadi terkait event di sini saya akan jelaskan. Di sini misalkan pada kita akan fokus pada Ion button ini. Di sini terlihat ada event klik. Event klik itu artinya itu event ketika kita melakukan klik pada tombol ini. Ini event klik. Jadi ketika kita melakukan klik, maka di sini terlihat dia akan melakukan emit atau kita coba buka emit ini, kita klik, maka dia akan merujuk ke variabel const emit, yang mana variabel emit ini itu berisi define emit. Ya, sini. Untuk define emit sendiri, sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi, sebelumnya kita akan kembali ke pembahasan terkait komponen tadi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi berbasis Foo itu biasanya untuk halamannya, untuk websitenya, halaman aplikasi ini itu biasanya kita membaginya menjadi komponen-komponen. Ya, di Vue sendiri itu kita sering mendengar istilah parent komponen dan child komponen. Sini pada program ini misalkan di sini untuk parent komponennya atau komponen induknya itu adalah homepage ini. Jadi file homepage.vue ini menjadi parent komponen atau komponen induk dari aplikasi mobile ini, dari aplikasi ini. Jadi ini menjadi homepage ini menjadi parent induk, menjadi parent komponen atau komponen induk. Sedangkan untuk cryptolist komponen.vue dan header komponen ini adalah child komponen atau bertindak sebagai child komponen atau komponen turunan atau komponen anak, seperti itu. Jadi ini saya ulangi lagi, ini adalah parent komponennya, sedangkan ini adalah child komponen. Ini adalah child komponen, seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita kembali ke fungsi define emit ini. Fungsi ini, define emit ini adalah fungsi yang memberikan yang memberitahukan atau memberikan signal kepada parent komponen dari child komponen ini. Jadi sederhananya, ketika kita melakukan define emit, maka secara tidak langsung child komponen ini akan memberikan informasi atau memberikan signal kepada parent komponen, yang mana di sini ada sebuah event bernama refresh. Ada sebuah event bernama refresh yang ini. Jadi pada saat tombol ini kita klik dengan event klik ini, maka di sini secara tidak langsung child komponen ini akan memberitahukan kepada parent komponen atau akan memberikan signal kepada parent komponen ini, yang mana di sini ada sebuah event yang bernama refresh. Ini kemudian kita panggil di sini refresh ini, yang mana saat refresh ini diklik, maka dia akan menjalankan fungsi fake data. Fungsi fake data yaitu fungsi yang ini. Untuk penjelasan terkait fake data akan saya jelaskan nanti. Kita lanjut sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada ion content. Ini ion content kita import juga dari Ionic View. Kemudian di sini ada kondisi pada Vue.js ini if ini loading. Jadi di sini untuk loading ini adalah variabel, sebuah variabel. Di sini kita klik misalkan ini loading, yang mana variabel loading ini itu tipenya konstan memang, tapi di sini kita membuatnya menjadi reaktif, yang artinya apabila terdapat perubahan, maka perubahan tersebut akan dilakukan secara otomatis. Ini kita membuat fungsi reaktif dari view, yang mana pada variabel loading ini akan menerima data reaktif berupa data boolean. Sini untuk tipenya boolean, kemudian untuk nilai awal dari loading ini, dari variabel loading ini adalah true. Yang mana di sini ketika nilainya adalah true, maka dia akan menjalankan statement di dalamnya, yaitu berupa spinner. Atau spinner itu kalau di Ionic itu adalah tombol adalah ini adalah apa tadi, loader. Atau ini misalkan kita buka Ionic misalkan spinner, cari spinner, ion spinner nih. Ya, ini adalah model-model dari spinner tadi berupa tombol icon loading yang menandakan bahwa aplikasi atau data sedang di load. Ini bila kita klik ini kita coba lihat. Misalkan jaringannya kita buat slow saja. Ini bila kita klik, sorry, dia akan menampilkan spinner atau icon loader ini. Sorry, ini slow. Oke. Jadi saat halaman ini ya untuk spinner ini sebenarnya akan berjalan saat halaman ini di load. Jadi misalkan ini halaman ini kita load, maka secara default icon loader ini akan ditampilkan terlebih dahulu, karena di sini kita memasukkan nilai true di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan refresh misalkan, maka
tombol leader ini akan berjalan terlebih dahulu karena di sini true sampai akhirnya dia menjadi false di sini. Nah, untuk penjelasannya nanti. Kemudian kita lanjut lagi di sini misalkan, kemudian di sini ada ion alert yang akan menampilkan alert. Ini ion alert ini di sini kita lihat ada memanggil fungsi show error alert. Sini untuk show error alert ini kita membuatnya juga menjadi data reaktif yang mana nilai awalnya adalah false, jadi tidak akan ditampilkan. Awalnya false. Ya, untuk penjelasannya nanti ketika saya akan membahas terkait bisnis logic, saya akan jelaskan lebih lanjut terkait ion alert ini. Kemudian di sini ada kita melihat di sini kita memanggil komponen atau kita memanggil child komponen yang bernama cryptolist. Jadi untuk penjelasan terkait parent dan child tadi sudah saya jelaskan. Yang mana pada cryptolist ini jika kita buka di sini dia akan ya ini misalkan di sini ada ion grid, kemudian di sini akan menampilkan data nama. Sini data name, nama dari cryptocurrency. Nah, ini adalah kolom awal, kolom di atas yang ini misalkan rank Bitcoin, kemudian USD, kemudian rank Ethereum. Ini karena perulangan sehingga data ini akan dipanggil berkali-kali sampai perulangan tadi sampai data ini semuanya telah di load. Ini adalah kolomnya, ada rank yang ini, kemudian di sini ada data name, nama mata uang. Kalau kita lihat di API-nya yang ini name, data name misalkan ini name Bitcoin, kemudian di sini Ethereum, ini kita tampilkan di sini. Kemudian di sini ada USD, ada aplikasinya itu yang ini. Ya, ini. Kemudian di sini ada isi atau raw data atau raw body. Di sini ada data rank misalkan, data rank itu yang ini misalkan. Data rank ini pada API-nya yang ini. Kemudian pada aplikasinya data rank itu yang ini ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada data simbol. Sini kita tampilkan data simbol. Ini misalkan simbol. Kemudian pada aplikasinya simbol yang ini BTC, ETH, USDT dan seterusnya. Kemudian di sini ada price, data price USD. Price itu data yang ini, price USD. Price USD. Ini pada aplikasinya yang ini. Data-data ini. Jadi codingan ini akan menghasilkan data-data ini. Iya. Kemudian di sini kita akan bahas terkait fungsi define props. Define props. Ya, jika tadi pada header komponen di sini kita membuat define emit, yang artinya define emit ini akan memberikan signal atau pemberitahuan yang dilakukan oleh child komponen, pemberitahuan yang dilakukan oleh child komponen kepada parent komponen. Maka di sini define props ini adalah child komponen ini akan menerima data dari parent komponen. Jadi jika sebelumnya pada define emit tadi child komponen itu memberitahukan event kepada parent komponen, maka ini dengan define props ini, maka di sini artinya child komponen ini akan menerima data dari parent komponen. Sini berupa data, kemudian item. Sini ini kodenya data. Data ini di sini kita buat define props data yang ini. Kemudian di sini dia akan menerima data berupa item. Item ini diambil dari sini, yang mana item ini itu diambil dari data
dari variabel data ini, data value. Data value ini nanti akan kita isi datanya dengan data dari API ini. Oke, untuk penjelasannya terkait data tadi akan saya bahas nanti pada poin ini. Sehingga ini saya hanya memberikan gambaran terkait fungsi define emit dan define props tadi. Sini ada define props. Yang mana define props ini adalah fungsi untuk menerima data dari parent komponen. Nah, kemudian data itu akan digunakan pada ion grid ini. Data yang diterima dari parent komponen tadi itu kemudian kita gunakan untuk menampilkan data-data tadi. Data ini melalui ion grid ini. Oke, seperti itu penjelasan terkait define props dan emit. Jadi saya ulangi kesimpulannya, jika define emit tadi itu child komponen akan memberikan signal atau pemberitahuan kepada parent komponen, maka define props ini adalah jadi define props ini itu child komponen akan menerima data dari parent komponen. Jadi ini berarti menerima data. Ini kemudian ini define emit ini mengirimkan signal atau pemberitahuan. Jadi emit memberitahukan, sedangkan ini props itu menerima data. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke ini sudah untuk template tadi. Kemudian di sini ada kita masuk ke text script ini. Di sini kita melihat di sini ada fungsi import, yang mana di sini kita mengimport ion tadi. Ini mengimport ion content, kemudian ion alert, ion page. Di sini kita import dari folder ionic view. Kemudian di sini kita mengimport yang tadi header komponen ini. Kemudian di sini cryptolist yang ini. Kemudian di sini ada fungsi import on mounted dan ref. Nah, ref ini itu kita import juga dari view sini. Sini untuk fungsi ini, fungsi data reaktif tadi. Ya. Kemudian di sini ada on mounted. Oke, kita masuk dulu ke on mounted. Ya, on mounted sendiri ini pada Vue.js on mounted itu ini merupakan life cycle atau siklus hidup dari aplikasi Vue ini. Ya, jadi pada aplikasi Vue sendiri itu ada beberapa life cycle. Jadi kita coba buka misalkan life cycle Vue.js 3. Ya, di sini ada life cycle, misalkan di sini ada ini Vue 2. Kita lihat yang Vue 3. Misalkan kita coba buka. Ya, di sini ada life cycle, on mounted, kemudian di sini on update, kemudian on unmounted, on before mount, on before update, on before unmount, dan seterusnya. Nah, kita fokus saja ke fungsi on mounted tadi. Nah, di sini dikatakan register a callback to be called after component has been mount. Ya, jadi fungsi on mounted ini adalah fungsi pada Vue.js yang mana ketika halaman ini selesai dimuat atau dimount, maka di sini dia akan memanggil fungsi fetch data. Fungsi fetch data sendiri itu adalah fungsi ini. Jadi di sini ada arrow function yang bernama fetch data. Untuk mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ini. Tadi untuk unmounted sudah, di sini dia akan memanggil fungsi fetch data. Kemudian di sini ada fungsi show error alert tadi sudah saya jelaskan, yang mana nilai awalnya adalah false. Kemudian di sini ada variabel data konstan. Di sini kita buat dia menjadi reaktif juga. Nilai awalnya itu berupa apa nih? Objek kosong.
Kemudian di sini loading, ada variabel loading tadi sudah saya jelaskan. Di sini nilai awalnya adalah true. Kemudian error message atau pesan error. Di sini dia data reaktif juga, nilai awalnya adalah 0. Jadi ketika nilai awalnya 0, maka dia tidak akan ditampilkan di sini. Iya. Di sini kemudian kita masuk ke fungsi fake data tadi, ya. Pada saat halaman tadi selesai dimuat atau dimount, maka di sini akan dipanggil fungsi fake data, yaitu fungsi yang ini. Ya. Pada fungsi pada arrow function fake data ini, di sini terlihat bahwa kita menjalankannya secara asinkronus. Jadi artinya asinkronus itu adalah dia akan berjalan bersamaan dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi di sini misalkan ada banyak fungsi, maka dia di sini fungsi fake data ini akan dijalankan bersamaan dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa harus menunggu fungsi-fungsi lainnya tersebut berjalan terlebih dahulu. Jadi dia akan dijalankan secara bersama-sama. Ini dijalankan secara asinkronus atau berjalan secara bersama-sama dengan dijalankan secara bersamaan dengan fungsi lainnya. Kemudian di sini ada di sini untuk variabel data tadi, di sini untuk value-nya di sini. Jadi karena kita membuatnya menjadi data reaktif, maka di sini kita bisa menambahkan nilai atau value di dalamnya dengan menambahkan keyword value ini. Kemudian di sini ini terlebih dahulu kita kosongkan lagi. Di sini kita lihat kita kosongkan lagi isi dari variabel data ini, karena nantinya kita akan melakukan ketika kita melakukan load, maka kita perlu mengosongkan terlebih dahulu agar data-data awalnya itu tidak tersimpan pada variabel ini. Sehingga di sini kita perlu mengosongkannya terlebih dahulu. Jadi untuk menghapus data-data sebelumnya pada saat kita melakukan refresh tadi. Kemudian di sini ada error message. Ini sama, kita di sini untuk value-nya ini kita berikan nilai 0 karena error message ini kita inisiasi dengan 0, maka di sini kita perlu menulkan nilai dari error message sini agar misalkan ketika ada error nanti itu kemudian saat kita lakukan refresh atau lainnya itu nilainya di sini menjadi 0 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita melihat ada fungsi try, di sini catch, kemudian ada finally. Try sendiri ini akan menjalankan beberapa statement di dalamnya, yang mana bila statement di sini mengalami error, itu dia langsung akan ditangkap oleh fungsi catch di sini. Kemudian di sini errornya akan ditambahkan di sini. Oke, nanti untuk penjelasannya. Kemudian di sini ada finally. Finally ini adalah fungsi yang akan dijalankan terakhir, baik saat fungsi threads ini berhasil ataupun gagal dan ditangkap oleh catch ini. Maka finally ini akan tetap dijalankan pada akhir program. Oke, kita masuk ke try sini. Di sini untuk loading value-nya di sini kita buat menjadi true. Ya, karena bisa jadi loadingnya tadi false, maka di sini kita perlu membuatnya menjadi true terlebih dahulu. Kemudian di sini terlihat ada variabel response, yang mana di sini response ini berisi await fact. Jadi di sini ada keyword await. Keyword await ini biasanya keyword yang sering digunakan bersamaan dengan fungsi assign, yang mana fungsi await ini akan menunggu fungsi assign ini, menunggu fake ini, fungsi assign pada fake data ini selesai dijalankan. Jadi ketika ini selesai dijalankan, maka kemudian di sini dia akan melakukan fake kepada API tadi, pada API yang ini. Dia akan melakukan fake atau mengambil data dari API ini. Kemudian di sini ada variabel result, yang mana result ini berisi ini await juga, dia akan menunggu proses asynchronous ini selesai berjalan. Di sini berisi response. Response ini berisi response yang diambil dari data API tadi. Kemudian di sini kita terlihat kita mengkonversinya menjadi JSON data. Jadi format JSON. Kemudian di sini untuk data value, di sini data, kita lihat data ini itu adalah folder data ini yang sebelumnya nilainya di sini berupa objek kosong.
Maka di sini kita akan menambah nilainya dengan result ini, kemudian kita ambil data result, kemudian di sini ada data yang ini. Data-data ini, data API ini, API cryptocurrency ini nantinya itu akan disimpan ke variabel data yang ini. Yang kemudian variabel data ini itu nantinya akan dipanggil oleh child component tadi, child component cryptolist component ini. Kemudian di sini terlihat ada perulangan di sini data-data tadi yang bentuknya ini apa ini? Di sini ada, kita lihat di sini objek JSON, kemudian ini ada array, di sini objek juga. Jadi ini datanya campuran. Di situ nanti di sini akan di looping data ini akan dilakukan perulangan satu persatu. Ini akan ditampilkan menjadi seperti ini. Data ini akan ditampilkan menjadi seperti ini. Kemudian di sini terlihat kita mengirimkan. Jadi terlihat parent komponen ini di sini kemudian mengirimkan data-data item ini. Data-data item ini mengirimkannya ke child komponen. Child komponen ini yang mana untuk data item ini itu diberi nama data. Dan dikirimkan ke child komponen cryptolist komponen ini di sini. Kemudian ini ada fungsi define ini yang akan menerima data tadi. Fungsi define props ini adalah fungsi untuk menerima data ini, data item tadi. Jadi seperti itu cara kerja dari props ini, define props. Jadi dia akan menerima data, child komponen ini akan menerima data dari parent komponen ini berupa data-data cryptocurrency tadi. Sini kita buat namanya menjadi item. Sini. Ya, kemudian di sini ada fungsi catch. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bila mana di sini terjadi error, maka error itu akan ditangkap oleh fungsi catch ini. Ini akan menangkap error. Kita coba misalkan ini refresh dulu. Ini misalkan fungsinya berjalan normal. Tampilnya sedikit lebih kecil. Ini misalkan kita membuatnya menjadi offline. Kita refresh misalkan, ya. Sini akan muncul error atau alert karena di sini offline. Yang menandakan bahwa API ini itu tidak bisa dibuka, tidak bisa kita fake datanya. Sehingga ketika API ini tidak bisa kita ambil karena tadi offline, atau misalkan jaringan internet kita mati, maka fungsi try ini akan terhenti karena tadi server dari API ini itu tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dibuka karena offline tadi, maka try ini akan terhenti dan errornya akan ditangkap oleh catch ini. Kemudian di sini terlebih dahulu loadingnya tadi, karena tadi loading icon loader tadi sudah di false kan oleh fungsi finally ini, karena sebelumnya fungsi try ini berhasil dan dia menjalankan finally ini. Kemudian di sini dia merubah nilai dari variabel loading tadi menjadi false, maka di sini dia akan memperbarui nilai dari loading tadi, dari variabel loading ini. Dia akan membuatnya menjadi true terlebih dahulu. Misalkan kita refresh lagi ini, ya, sorry, kita jalankan dulu. Link. Ya, ini awalnya karena ini berhasil awalnya, ini berhasil, kemudian di sini pada finally dia ganti nilai dari loading tadi menjadi false. Maka ketika ini misalkan jaringannya offline, kita refresh, maka dia
nilai loading tadi itu menjadi true. Jadi tetap akan ditampilkan loader. Jadi sebelumnya tetap akan ditampilkan loadernya terlebih dahulu. Tuh. Oke, kemudian di sini terlihat pada variabel error message yang ini, yang mana data awalnya itu 0, 0, 0. Ini 0 juga di sini kita buat. Ini 0. Maka di sini untuk error message sini kita tambahkan value, yaitu tidak dapat terhubung ke server. Ini gagal memuat data, tidak dapat terhubung ke server. Jadi pesan ini tidak dapat terhubung ke server ini itu adalah pesan yang berasal dari fungsi catch ini. Kemudian di sini untuk show error alert, ini show error alert yang sebelumnya ini kita buat di sini kita masukkan nilai false, maka kemudian di sini nilainya menjadi true, sehingga karena nilainya true maka show error alert ini akan ditampilkan. Ini is open show error alert, kondisinya di sini menjadi true, maka error alert ini akan ditampilkan, sehingga dia akan menampilkan tampilan alert seperti ini. Ini show error alert. Dimana di sini headernya adalah gagal memuat data. Headernya ini gagal memuat data. Kemudian untuk message-nya ini error message. Error message yang kita set di sini, dia akan ditampilkan di sini. Ada message, kemudian error message. Ini variabel error message tidak dapat terhubung ke server ini. Kemudian untuk buttonnya di sini oke, button oke ini. Nah, bila kita klik button oke ini, maka dia akan alert tadi akan hilang karena ini dengan fungsi ini edit me show error sama dengan false, maka dia akan hilang, oke, show error true. Kemudian ini di sini ada fungsi console error. Di sini adalah ini fungsi untuk menampilkan error pada konsol. Jadi ini bila kita buka konsolnya ini, maka dia akan menampilkan error ini. Get TPS error net error internet disconnected, try error file to fake. Ya, ini fungsi konsol error itu untuk menampilkan error pada konsol. Kemudian di sini ada finally tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Finally ini akan dijalankan terakhir baik saat ini try ini berhasil maupun saat try ini gagal dan ditangkap oleh catch ini. Final ini tetap akan dijalankan, yang mana final ini akan merubah nilai dari variabel loading tadi menjadi false. Artinya akan menghilangkan loader tadi, atau akan menghilangkan ini, akan menghilangkan icon loader tadi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kemudian ini ada tampilan CSS-nya. Ini untuk loading overlay. Sini loading overlay, kelas loading overlay. Itu ini overlay. Sini kemudian sini ion spanner untuk ukuran ion spinnernya. Di sini kita buat ukurannya menjadi lebih besar, yaitu 100 pixel kali 100 pixel. Oke, mungkin seperti itu penjelasan saya terkait kode program dari crypto app ini. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Ini sudah tidak ada lagi yang harus saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi praktikum ini. Terima kasih.